Bertemu kembali dengan AM1027 channel tutorial dan berbagi. Pada edisi kali ini AM1027 channel akan berbagi informasi Kemendikbud membuka lowongan CPNS untuk tahun 2024, ada tenaga teknis dan dosen. Tidak terlalu lama, bagaimana informasinya? Bagi yang baru menemukan channel ini, mohon like, komen, dan subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan info-info menarik dari AM1027 channel. Jika sudah, terima kasih dan mari kita lanjutkan. Sahabat AM1027 channel, admin membuka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa ada seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2024. Bagi berikut Keputusan Menteri Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 dan 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di instansi pemerintah tahun anggaran 2024. Selanjutnya, 2 Surat Edaran Kepala Badan Pegawai Negara Nomor 5419/B KS 0401 SD K /2024 tanggal 13 Agustus tentang jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun 2024. Jadi disampaikan bahwa informasi umum alokasi kebutuhan jabatan calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek tahun anggaran 2024 berjumlah 12.843 dengan rincian sebagai berikut. Jadi jumlahnya lumayan banyak, 12.843. A. Jabatan fungsional sejumlah 12.462 dengan rincian sebagai berikut. 1. Dosen sejumlah 10.365 dan tenaga teknis lainnya sejumlah 2067. Yang B. Jabatan pelaksana tenaga kependidikan sejumlah 381. Selanjutnya, informasi mengenai unit kerja dan rincian kebutuhan jabatan kualifikasi pendidikan. Jumlah kebutuhan dan rencana penempatan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini. Dimuat pada laman http://jsn.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, seleksi dilaksanakan dengan tahapan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar SKD, dan seleksi kompetensi bidang SKB. Selain SKB menggunakan komputer asisten chat, bagi pelamar jabatan fungsional dosen melakukan SKB tambahan yang meliputi wawancara dan praktik mengajar atau micro teaching. Jadi bagi rekan-rekan yang mau melamar sebagai dosen, maka ada tambahan tesnya, yaitu wawancara meliputi praktek maupun mengajar atau micro teaching. Selanjutnya, yang keempat, pelamar pada pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan CPNS tahun ajaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun ajaran 2024, dan B. Melamar di sistem seleksi calon aparatur sipil negara CSN menggunakan nomor induk kependudukan NIK yang sama dengan digunakan saat pendaftaran seleksi tahun 2023. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2024 ini diperkenankan untuk menggunakan hasil tes nilai SKD yang diperoleh di tahun 2023, dengan catatan bahwa di tahun 2024 ini pelamar lulus seleksi administrasi dan dengan menggunakan nomor induk kependudukan yang sama dengan yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya, melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun ajaran 2023. Jadi artinya bahwa pelamar bisa menggunakan nilai SKD-nya jika melamar pada jenjang pendidikan yang sama. Selanjutnya, yang kedua, melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun ajaran 2024. Nah, melamar pada jabatan sama ataupun berbeda berarti artinya bisa digunakan nilai SKD-nya walaupun berbeda jabatan yang dipilih.
Yang ke E, melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun ajaran 2024. Instansi juga boleh berbeda, boleh sama. Yang ke F, memenuhi nilai ambang batas SKD tahun ajaran 2024 sesuai dengan juknis penetapan kebutuhan yang akan dilamar. Yang ke G, pemilih dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan apabila sampai batas waktu ditentukan tidak melakukan konfirmasi, maka yang bersangkutan otomatis diwajibkan mengikuti SKD tahun anggaran 2024. Jadi nanti ada skema jadwal konfirmasi untuk menggunakan SKD tahun yang lalu atau tidak. Jadi ketika hingga sampai waktunya tidak ada konfirmasi, maka yang otomatis yang bersangkutan diwajibkan mengikuti SKD tahun anggaran 2024. Selanjutnya, kriteria pelamar. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut. A. Pelamar kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik predikat dengan pujian cum laude. Ini ya, sesuai dengan kriteria dari PKN. Selanjutnya ada pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau pelamar penyandang disabilitas dengan kriteria mampu memanfaatkan teknologi informasi. Dan pelamar kebutuhan khusus putra-putri Papua adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak atau ibu asli Papua. Dia adalah kriteria khusus untuk yang asli Papua ya, karena ada otonomi daerah otonomi khusus. Yang kedua, pelamar kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan adalah pelamar yang memiliki kartu tanda penduduk KTP dan Kalimantan yang saat pembuatan akun di SSCSN. Jadi ada juga keberlakuan yang sama untuk putra-putri Kalimantan. Yang terakhir, pelamar umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf A, B, C, dan D. Jadi kadang-kadang jika tidak termasuk dalam putra-putri Papua, putra-putri Kalimantan, penyandang disabilitas, dan pelamar dengan lulusan terbaik dengan predikat cum laude, maka dikategorikan sebagai pelamar umum. Pelamar sebagai menangkap satu yang memenuhi wajib persyaratan pelamar sebagaimana di bagian 4 persyaratan pelamar. Jadi intinya rekan-rekan masih tetap untuk mengikuti tahapan yang dilaksanakan di SSN PKN ya. Jadi rekan-rekan tetap untuk mengikuti tahapan di sana, nanti pilih instansinya jika memang berminat untuk melamar di Kemendikbud. Nah, ini ada banyak sekali peluangnya. Nanti admin sematkan untuk mengunduh informasi-informasi yang ada di kementerian. Rekan-rekan bisa klik di link referensinya. Demikianlah informasi yang bisa disampaikan oleh AM1027 Channel. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalam.